Baik, saya di sini akan membahas tentang bagaimana seorang guru sekolah dasar menanamkan pentingnya pendidikan nilai dan moral kepada peserta didik melalui mata pelajaran PKN. Baik, bagi guru sekolah dasar, pendidikan karakter sangatlah penting karena untuk murid dikarenakan hal ini pada dasarnya zaman semakin berubah yang mengakibatkan menurunnya prestasi dari mulai menjaga karakter siswa yang sangatlah kurang. Sekarang ini banyak dijumpai di kalangan sekolah maupun di kalangan masyarakat. Banyak para pelajar yang tidak bisa menjaga atau menanamkan sikap menghargai, toleransi ataupun hal yang lainnya dikarenakan menurunnya nilai moral yang ada di masyarakat, terutama menanamnya kurang efektif di dalam bangku sekolah dasar. Dalam pengertiannya, dengan ditentukannya pendidikan kewarganegaraan, maka dalam pelajaran ini dapat melakukan suatu supaya tindakan dalam dunia pendidikan kewarganegaraan, terutama di SD. Ya, selanjutnya ada pula tujuan dari penerapan pendidikan melalui mata pelajaran PPKN, yaitu dengan pendidikan karakter tersebut bagi seorang guru jika diterapkannya supaya generasi mendatang akan tidak sekedar hanya pintar, melainkan juga pandai dalam segala akhlak dan budi pekertinya. Hal ini menjadi tahu bagaimana cara agar memanusiakan manusia yang lain, dan guru tidak hanya sekedar mengajarkan tentang teori saja, melainkan mengajari tentang nilai moral di dalamnya, dan juga mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya anak tersebut memahami apa cara yang telah dimaksudkan oleh guru. Selanjutnya, nilai-nilai yang harus diterapkan kepada siswa pada pendidikan PPKN, yaitu dalam pendidikan PPKN juga guru harus menerapkan kepada siswa nilai-nilai apa sajakah nilai-nilai moral yang harus diterapkan untuk membentuk kepribadian seorang siswa tersebut, yaitu dengan sikap jujur, sikap disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, peduli, sikap demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta kepada tanah air, menghargai, sikap damai, persahabatan, gemar membaca, peduli dengan lingkungan, peduli dengan sosial, dan rasa tanggung jawab yang melekat, dan terakhir sikap religius. Dengan adanya pendidikan PPKN yang diwajibkan bagi sekolah dasar serta bagi seseorang guru atau pamong mampu memberikan selanjutnya yang harus dipelajari, yaitu fungsi dari pendidikan PPKN di SD tersebut, yaitu dengan pendidikan PPKN di SD juga merupakan salah satu sarana yang tepat atau efektif untuk mengimplementasikan nilai-nilai apa sajakah dalam pendidikan karakter untuk penerapan di peserta didik. Apabila diterapkan di usia yang masih belia atau usia dini, maka akan berdampak baik atau untuk bertujuan dalam membangun karakter PPKN itu sendiri untuk menciptakan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diterapkan oleh Pancasila. Hal yang harus diketahui, ada pula rintangan yang harus dihadapi oleh guru dalam mengajarkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu jika
atau menjadi pamong bagi murid tertentu akan banyak menghadapi rintangan baik dari guru itu sendiri maupun peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru haruslah mengajarkan seorang anak tentang karakter yang akan guru itu sendiri diterapkan kepada peserta didik. Misalnya, dengan seorang diajarkan sopan santun kepada gurunya, maka dengan memberikan 3S, yaitu salam, sapa, senyum. Hal ini harus diterapkan. Ada pula keefektifan pendidikan PPKN pada zaman sekarang. Karena untuk zaman sekarang akan lebih efektif apabila guru menjadi panutan bagi siswa, misalnya dalam mengajarkan tugas PPKN merupakan pendidikan yang sangat berperan aktif dalam salah satu pilar yang membangun karakter siswa pada usia dini agar jati diri bangsa yang terdapat dalam diri murid tersebut keluar. Dengan membuat diri murid menjadi warga negara yang baik, cerdas, dan maju. Perkembangan zaman di era yang sekarang ini begitu sangat kompetitif, sehingga dengan begitu pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memberikan bekal kepada murid untuk kedepannya agar menjadi lebih yang terbaik. Selanjutnya, ada pula hal yang harus dilakukan oleh orang tua, sehingga dalam penerapannya di sekolah tidak akan terbuang sia-sia. Orang tua akan berperan aktif dalam memberikan nilai-nilai moral supaya bisa diterapkan di sekolah maupun di rumah tersebut. Yang pertama, ajarkan kejujuran. Seorang tua harus memberikan penjelasan bahwa kejujuran akan membawa kebahagiaan, sedangkan kebohongan hanya akan indah dari awalnya saja, tetapi membawa penderitaan sepanjang hidupnya. Yang kedua adalah latihan bertanggung jawab. Latihan bertanggung jawab ini penting sangat diajarkan kepada peserta didik seusia dini, terutama pada orang tua, sehingga apabila orang tua harus memberikan penjelasan kepada anak bahwa meminta maaf adalah bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuatannya. Selanjutnya, mengajarkan sikap kasih sayang, terutama kepada saudara yang ada di rumah maupun di lingkungan sekitarnya. Yang keempat, tanamkan disiplin. Disiplin ini dalam segi apapun, dalam segi waktu, terutama saat ketika belajar, membersihkan rumah, makan, tempat tidur dengan tepat waktu. Yang kelima, ajarkan pergaulan. Pergaulan ini sangatlah penting. Jika pergaulan ini disalahgunakan, maka peran orang tua akan gagal. Tetapi jika peran orang tua ini berhasil, akan mendidik anak yang lebih baik. Hal ini membuktikan kecerdasan ini harus dimiliki oleh setiap seorang murid yang diharapkan serta mampu untuk dimanfaatkan, untuk berpikir, untuk menganalisis berbagai masalah, sehingga untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang dimiliki oleh guru haruslah diterapkan wajib bagi siswa usia dini, dapat memberikan dampak yang berpengaruh sangat besar bagi kehidupan maupun dari segi lainnya, yaitu keterampilan serta berpikir, berkomunikasi dan berpartisipasi.